In West-Java heeft de orde geklonken en de Nederlandse troepen trekken de republiek binnen. Lange kolonnes verlaten de garnizoensplaatsen. Sejarah agresi militer Belanda kedua, tujuan dan kronologi. Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali datang dan melancarkan sejumlah serangan. Serangan ini dinamakan dengan agresi militer Belanda kedua. Terdapat dua kali serangan yang dilakukan terhadap Indonesia, yakni agresi militer Belanda I atau yang dinamakan dengan Operatieproduk dan agresi militer Belanda kedua atau yang dinamakan dengan Operatiecry alias Operasi Gagak. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setahun kemudian. Agresi militer Belanda kedua adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda kedua adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan militer Belanda awalnya menyerang pangkalan udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur pangkalan udara itu secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah pangkalan udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai kota Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Rum, dan A.G. Prigodingo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka. Pembentukan pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Sebelum ditangkap, Presiden Soekarno sempat membuat surat kuasa kepada Menteri Kemakmuran yaitu Syafruddin Prawinegara untuk membuat pemerintahan darurat sementara. Soekarno memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Peralihan pemerintahan ini bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi melawan Belanda. Presiden Soekarno juga sudah membuat rencana cadangan seandainya pemerintah darurat ini gagal menjalankan tugas dalam pemerintahan. Soekarno membuat surat kepada Duta Besar RI di New Delhi, India, Sudarsono, Menteri Keuangan A.A. Maramis, dan staf kedutaan RI LN Palar untuk membentuk Exiled Government of Republik Indonesia di New Delhi, India. Exiled Government adalah pemerintahan resmi suatu negara yang karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan kekuatan legalnya. Namun, rencana ini tak jadi dilakukan karena PDRI berhasil membentuk pemerintahan sementara pada 22 Desember 1948. Sejak saat itu, tokoh-tokoh PDRI menjadi incaran Belanda. Namun PDRI tak gentar dan menyusun sejumlah perlawanan dengan membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatera, yakni di Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Perlawanan terhadap Belanda juga dibantu berbagai laskar di Jawa. Serangan Belanda yang terus digencarkan justru mendapat kecaman dari dunia internasional, yaitu PBB mendesak Belanda membebaskan pemimpin Indonesia dan kembali memenuhi perjanjian Renville.
Belanda pun membebaskan Soekarno dan Hatta pada 6 Juli 1949. Pemerintahan pun kembali pulih pada 13 Juli 1949. Belanda dan Indonesia juga merundingkan perjanjian Rumroyen. Itulah sekelumit sedikit sejarah tentang agresi militer Belanda II beserta kronologinya. Terima kasih telah menonton dan